Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada petang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita untuk salat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas kitab Ahkamul Janaiz wa Bid'ah pada bab apa-apa yang wajib bagi orang yang sakit. Yang nomor 7 kemarin saya sampaikan, walahu ayyusi bitsulusi mimalihi wala yajuzu azyadatu alaihi bal al-afdalu ayyanqusa minhu li hadisi Sa'ad ibni Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala. Jadi bagi orang yang sakit itu kalau dia mau untuk berwasiat, ini yang dimaksud wasiat bukan kepada ahli waris. Berwasiat kepada bukan yang ahli waris, dia itu memwasiatkan bituluthi dengan sepertiga min malihi dari hartanya. Jadi tidak boleh, saya ulang lagi, tidak boleh lebih daripada sepertiga dari hartanya. Bahkan malah yang bagus itu malah kurang dari sepertiga malah. Wala yajuzu azyadatu alaihi, dan tidak boleh lebih daripada sepertiga, Pak. Bal al-afdal, nah ini loh. Tapi yang afdal, yang lebih utama, ayyanqusa minhu, ketika dia itu mengurangi dari yang sepertiga. Ojo akeh-akeh lah berwasiat itu. Ini nomor 7 ini terpahami dari hadisnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi pada waktu haji wada, itu Sa'ad bin Abi Waqqas itu sedang sakit. Sakitnya sakit yang cukup keras. Makanya dia sampai mengatakan famaritu maradon asfaitu minhu alal mauti. Jadi memang sakitnya cukup parah, cukup keras. Maka Rasulullah Muhammad SAW itu kan menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas.
Rasulullah SAW menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas. Pas ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas itu ngomong, faqultu ya Rasulullah innali malan katsiran. Wahai Rasulullah, innali malan katsiran. Ya, saya ini punya harta yang banyak. Sesungguhnya saya ini punya harta yang banyak. Walaisa yarithuni illa ibnatun li. Jadi tidak ada yang mewarisi dari saya kecuali anak perempuan saya, cuma satu. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas itu sugih, duitnya akeh. Dan dia itu punya anak perempuan hanya satu. Illa ibnatun li. Anaknya mek situk tok wedok. Kalau jenengan anaknya cuma satu tok perempuan berarti nirono Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian pengen apa? Mewasiatkan hartanya itu, Pak. Dia bilang sama Nabi, fa'usi bisulusai mali. Apakah saya ini boleh mewasiatkan dari 2/3 harta saya? Dia punya maksud untuk mewasiatkan hartanya yang banyak tadi itu 2/3. Ini ijtihadnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi para sahabat Nabi itu orangnya Masya Allah, Pak. Mereka itu kan betul-betul melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Quran, berusaha semaksimal mungkin. Makanya kalau ada kalimat alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bi wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Itu luar biasa. Apapun yang di dalam Al-Quran, pas ketika mereka pun juga paham, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Mereka berjuang dengan harta mereka. Jadi pas ketika orang-orang Ansor datang ke Madinah, itu ke orang Ansor, orang Muhajirin ya, orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka luar biasa membagi hartanya sedemikian rupa kepada orang-orang Muhajirin. Salah satunya juga Sa'ad bin Abi Waqqas, karena merasa anaknya cuma satu perempuan, hartanya juga banyak, dia pengen sudah saya sedekahkan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu sahabat. Beda dengan kita. Makanya kalau ada orang yang mencaci maki sahabat, mencela sahabat, itu tidak boleh. Nabi bilang la tasubbu ashabi, jangan sekali-kali kalian itu mencela sahabat-sahabatku, jangan. Para sahabat Rasulullah SAW. Maka wali-wali Allah yang paling afdal setelah Nabi dan Rasul itu adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Itu para wali yang paling afdal. Tapi jenengan kalau ada kalimat wali itu jangan langsung mindsetnya itu so miber, so apa, bukan. Wali tidak harus begitu. Dong-dong ini wong gendeng dianggap wali bisa. Ya. Lanjut. Dia pengen mensedekahkan berapa tadi, Pak? 2/3. Nabi Muhammad SAW mengatakan qala la, enggak oleh. Tak boleh. Enggak boleh, pokoknya enggak boleh 2/3, enggak boleh. Dia bilang lagi qultu bi syatri mali ya Rasul. Wis kalau begitu saya separuhnya saja, separuh harta saya wasiatkan untuk Islam. Lagi-lagi Nabi mengatakan apa? Qala lah, enggak oleh. Ora oleh. Bahasa Jawa ini ora oleh, enggak boleh.
Maka kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas ngomong lagi, qultu fathuluthu mali. Aku mengatakan, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, maka sepertiga dari hartaku. Maka sepertiga dari hartaku. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, qala athuluthu wa thuluthu katsir. Nabi bilang, wis sepertiga. Dan sepertiga itu wis akeh. Sepertiga itu sudah banyak. Jenengan hitung saja. Kalau jenengan punya uang 100 juta, sepertiganya sudah berapa itu? Ya. Kalau jenengan punya uang 1 miliar, berapa sepertiganya? Sudah banyak itu. Maka kemudian Rasulullah SAW memberikan peringatan begini, innaka ya Sa'ad, sesungguhnya wahai engkau Sa'ad, in tada'a warathataka aghniyaan. Ini Pak. Ini kan dulu juga pernah saya sampaikan ini di bab untuk mendampingi orang sakaratul maut. Dulu sudah saya sampaikan ini di kitab Sahih Adabil Islamiyah. Mudah-mudahan masih ingat. Leka ingat yang meneh. Ya. Wahai Sa'ad, sesungguhnya engkau wahai Sa'ad, jika apabila kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan aghniya. Dalam keadaan aghniya. Aghniya itu suke. Aghniya itu suke. Ketika engkau wahai Sa'ad, sesungguhnya engkau wahai Sa'ad, ketika engkau itu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, khairun laka, itu lebih baik untuk Anda. Nah, ada orang usianya 80 tahun, kok kemudian dia menanam pohon kelapa. Ditakoni deh, lho sampean usiane wis tuwek, umure 80 tahun kok nandur kelapa. Jawabannya apa? Saya nandur bukan untuk saya sendiri. Saya menanam itu untuk anak-anak saya. Nah, itu loh. Itu khairul laka. Itu. Ya, dari konteks seperti ini kan Nabi kan setidaknya bilang, ojo sampai ninggalno anakmu melarat. Ditambah Rasulullah seperti ini, min antada'ahum alatan yatakaffafunan nas, ya, daripada engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan miskin, yatakaffafunan nas, mereka itu jadi beban orang lain, meminta-minta sama orang. Itu loh Pak. Jadi ninggalno anak-anak jenengan dalam posisi sugih itu lebih baik daripada jenengan ninggalno anak dalam posisi melarat. Itu Nabi loh yang bilang. Itu Nabi yang bilang. Nah, oke. Lanjut. Kemudian Nabi memberikan pesan lagi. Innaka ya Sa'ad lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah taala illa ujirta 'alaiha. Sesungguhnya engkau wahai Sa'ad, tidaklah engkau menafkahkan suatu nafkah, menafkahkan harta kamu di dalam engkau tabtaghi biha wajha Allah taala, di mana engkau mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, illa ujirta 'alaiha, kecuali engkau itu akan diberikan pahala atasnya. Sampai hatta luqmata taj'aluha fi imra'atika, sampai engkau menjadikan suapan-suapan itu ya, sampai engkau menjadikan suapan-suapan yang kau masukkan ke mulut istrimu itu sudah dianggap nafkah sedekah. Jadi lek bojone tambah akeh sedekah. Jangan ngekei, kan mengasihkan makan ke siapa tadi? Istrinya. Yang dimasukkan ke dalam mulut sudah dianggap sedekah. Iku uang siji wis dianggap sedekah. Lek piro? Loro, telu, papat. Masya Allah. Oh, jambu iki. Ana sing kepingin ta? Ya wis. Jadi maka konteksnya itu kalau mau berwasiat, ya kalau mau berwasiat itu jangan melebihi
sepertiga. Wis, itu poinnya. Saya singkat-singkat dalile kok cekak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu wasiat yang diberikan kepada selain ahli waris. Kalau untuk wasiat yang pertama dulu yang nomor 7, itu yang kita bahas adalah kita mewasiatkan untuk segera melunasi hak-hak Adam, ya utangnya, ya apanya itu wasiat yang poin nomor 7 kemarin. Lah pas ketika memberikan wasiat yang itu terutama untuk selain ahli waris itu wayushidu ala dzalika rajulaini adalaini muslimaini. Pas ketika sakit, kemudian dalam posisi sakit itu jenengan itu sudah merasa tidak nutut umpamanya, kemudian jenengan memberikan wasiat, wis nanti sepertiga dari harta saya kasihkan panti asuhan ini. Maka pas ketika jenengan itu memberikan wasiat umpamanya seperti itu tadi, wayushidu ala dzalika, dan menyaksikan atas wasiat yang demikian tadi itu siapa? Rajulaini, 2 orang laki-laki, adalah ini yang adil keduanya, muslimah ini dan muslim keduanya. Saksinya tidak boleh selain muslim. Yang dimaksud adalah ini itu ya orang yang amanah, yang jujur. Kenapa sih kok harus ada 2 saksi? Ya, kenapa sih kok harus ada 2 saksi? Biasanya banyak Pak di kampung-kampung, di masyarakat kita. Ngekei ngono iku mau. Katakanlah dalam bahasa kita menghibahkan ya. Menghibahkan. Enggak ada saksi. Kalau sekarang kan ada notaris, ada apa begini itu ya. Akhirnya nanti pas ketika bapaknya betul-betul meninggal itu dadi eker-ekeran. Ya, mungkin anak-anaknya gak begitu apa gitu ya, tapi mungkin cucu-cucunya itu dewasa itu mesti bisa ngeker-ngeker. Itu diantaranya penting. Jadi kalau bisa ya 2 laki-laki yang amanah, yang jujur, yang agamanya Islam. Tapi pas ketika digoleki sampai elek sing muslim gak enek. Goleki ndak ada yang muslim sama sekali, ketemunya 2 orang non muslim, piye? Maka di dalam kitab ini diperbolehkan dengan catatan fa illam yujada, apabila 2 orang muslim tadi itu tidak ditemukan, wis kan wong Islam blas wis, maka farajulaini min ghairil muslimin, maka boleh 2 orang laki-laki selain orang Islam. Kalau sekarang lebih baik Pak, ya jenengan itu lebih baik pakai notaris. Kalau sekarang yang bagus itu pakai notaris, ada hitam di atas putih, kuat bahwa memang harta ini dihibahkan untuk ini, diwasiatkan untuk ini. Bagus itu. Tuh, ayat model begini ini apakah ada? Ada. Jenengan nanti buka di surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah ayat 106 sampai ayat 108. Itu adalah tentang dalil 2 orang saksi. Itu di situ ada kalimat idza hadara ahadakumul mautu hinal wasiyatu itnani dawa adlim minkum. Ini loh Pak,
Al-Maidah itu ayat 106 sampai 108. Ithnani dawa adalin. Dua orang laki-laki berapa? Yang adil dua orang. Yang menunjukkan selain Muslim ketika memang tidak ditemukan yang ini. Au akharani min ghairikum. Jadi diutamakan dulu dua orang saksi yang Muslim. Lek ketemu tenanan baru non Muslim. Jadi kan buka lagi nanti di Al-Maidah ayat 106 sampai 108. Lah bagaimana posisinya kemudian kalau wasiatnya itu untuk kedua orang tua dan kerabat-kerabat. Kalau di dalam kitab ini ayat tersebut itu dimansuh. Ayat itu dimansuh. Oh, Bapak dimansuh itu, Pak. Ya, jadi kalau kita belajar ulumul Quran itu ada istilah nasikh wal mansuh. Walaupun saya tetap mengikuti siapa Profesor Dr. Hasbi Asidiki, beliau mengatakan sebenarnya nasikh dan mansuh secara total itu tidak ada. Nanti memang ulama-ulama membagi nasikh mansuh itu ada beberapa macam. Ada yang memang dimansuh tapi mansuhnya cuma hukumnya saja, mansuhul hukmi, hukumnya saja yang dimansuh tapi ayatnya tetap dipakai. Tapi saya mengatakan sesuai dengan pendapatnya Profesor Dr. Hasbi Asidiki. Saya dulu punya kitabnya, bukunya. Maru disiliara IAIN gak balik-balik. Tak goleki meneh ora enek. Ya itu loh, makanya lek jenengan di buku sing penting-penting kayak ono jeneng sing apik sing nyilih sapa. Engko marono butuh meneh golek itu pun di toko sudah ndak ada. Ndak ada. Saya dulu punya ulumul Quran dan ulum usul tafsir 2. Pengarangnya Profesor Doktor. Dia mau katanya mau skripsi atau dipinjem. Sembuh wis saiki dendi wis. Saya kan suka ngumpulkan buku-buku itu sampai ada. Nah, mansuh saya tetap sepakat nasikh mansuh dalam Al-Qur'an itu tidak ada. Kalau Hasbi Asidiki menyebut karena akalnya manusia yang belum bisa nggatuk nih antara ini dengan yang itu. Tapi mungkin kalau mansuhnya itu mansuh dalam posisi sebagian, bukan dalam konteks mansuh yang semuanya secara hukum gitu. Kalau di sini sebutkan begini ya. Wa ammal wasiyatu lil walidaini wal aqrabina alladzina yarithuna minal musi fala tajuz. Apa artinya? Adapun berwasiat kepada kedua orang tua wal aqrabin dan kerabat-kerabat alladzina yarithuna minal musi, yang mereka ini mendapatkan waris dari orang yang mewasiatkan, maka berwasiat kepada orang model begini fala tajuz, tidak boleh. Dia sudah mendapatkan haknya, dapat waris, dan kemudian jenengan masih ngasih wasiat kepada dia, tidak boleh itu. Katakanlah dia dapatnya bagiannya itu adalah 1/8, dapat 1/8 lah kok jenengan itu memberikan wasiat dia dikasih berapa, nah itu tidak boleh. Jadi wasiat yang 1/3 tadi itu hanya diberikan kepada yang non ahli waris. Kalau diberikan kepada yang asobah bagaimana? Tambah dak oleh meneh. Baik. Lah ini penulis daripada kitab ini menyebutkan li annaha mansukhatun bi ayatil waris.
Karena sesungguhnya wasiat kepada orang tua dan kerabat itu sesungguhnya mansukhatun, dihapus, istilahnya kerennya itu dimansuh bi ayatil mirati, dengan ayat-ayat waris. Jadi sebenarnya kalau kita berpikir gitu seperti diungkapkan oleh Profesor Dr. Hasbi Asdiki itu ndak termansuh. Baik, di situ beliau di bukunya itu beliau mencontohkan ayat-ayat yang dianggap mansuh tapi sebenarnya tidak mansuh. Hadisnya Nabi dalam posisi yang semacam ini seperti ini paling terkenal ini. Hadis yang dalam konteks masalah seperti ini yang saya biru-birukan itu beliau menyebut fala wasiyata lil waris. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW pada waktu haji wada. Wa bayyana dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atammal bayan fi khutbatihi fi hajjil wada. Dan Rasulullah SAW menerangkan yang demikian itu dengan atammal bayan, sempurna-sempurnanya keterangan di dalam khutbah beliau di haji wada. Beliau menyebut innallaha a'ta kulladzi haqqin haqqahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh memberikan kepada setiap orang yang punya hak itu diberikan haknya masing-masing. Kalau jenengan mengikuti af'alnya Allah ini berarti jenengan harusnya mampu memberikan orang yang punya hak itu haknya. Jadi orang yang memang punya hak ya segera disampaikan. Makanya Nabi bilang apa? Kalau bayar tukang istilahnya ya, bayar pegawai istilahnya itu sebelum keringatnya kering itu sudah diberikan haknya dia. Kalau kita kan tidak biasa nih, sampai malah tukangnya sing jaluk-jaluk. Baik, sampai nomor 9 ada yang didiskusikan dulu, monggo silakan. No, berarti paham. Kita masuk nomor 10. Wa yahrumu al-itraru fil wasiyati, dan hukumnya haram. Apa al-itraru? Al-itraru itu memberikan mudarat, memberikan mafsadat fil wasiyati, di dalam wasiat. Seperti apa? Ka'ayyusi bihirmani ba'dil warathati min haqqihi minal irthi. Kayak seperti contohnya orang yang mewasiatkan itu dia mengharamkan sebagian daripada ahli waris dari hak mereka dari waris. Berwasiat dia, engko lek aku mati sing iku aja dikei. Padahal seharusnya dia itu dapat. Lah ini wasiat semacam ini tidak boleh. Kalau ada wasiat yang semacam itu, maka yang menerima wasiat wajib untuk membatalkan. Tidak apa-apa wasiat yang menentang syariat itu tidak dilakukan. Atau termasuk mungkin begini, au yufaddilu ba'dahum ala ba'din fihi, atau dia itu melebihkan sebagian ahli waris atas sebagian yang lain. Duwe anak telu, mari ngono sing terakhir wedok kate mati ngomong, engko adikmu sing wedok kek ana luwih akeh ya saken adikmu iku. Ngono, gara-gara saken karena saking sayangi dhek iku anak perempuan ragil, anak satu-satunya perempuan. Nah, kan kalian berdua kan sudah
wis mapan-mapan, adikmu itu durung mapan. Diwasiatkan seperti itu. Maka pas ketika saya dapat pertanyaan model hibah-hibah begitu, saya cuma bilang begini, laksanakan dulu ayat-ayat dalam Al-Quran. Perkara nanti kalau sudah dibagi secara syariat, kemudian yang mendapatkan bagian secara syariat itu mau ngasih kepada dulurin, tidak apa-apa. Ini dapat seperempat umpamanya, dapat seperenam umpamanya, dapat semuanya dapat. Begitu dapat sudah dibagi, kakak-kakaknya ini yang berdua ngomong, wis aku sampai dapat wis dari hasil aku dapat bagian tak ngekno adikku. Nah itu baru tidak apa-apa. Kalau sudah dilakukan syariatnya dulu. Ada yang bertanya, Pak, daripada engkau rame saat turunnya mati tak bagi dhisik piye? Nah, boleh enggak begitu? Saat turunnya mati sudah dibagi dulu. Kalau saya mengatakan memang kalau dibagi sebelum mati itu namanya hibah. Tapi kalau namanya waris dibagi setelah adanya mati. Tapi ada orang bilang sama saya ngotot begini, Ustadz, kalau tidak dibagi sebelum mati, nanti akhirnya jadi tidak karu-karuan, eker-ekeran, gelut-gelutan. Mumpung bapaknya masih ada dibagi, seret-seret gimana? Hal semacam itu sebenarnya bisa disiasati. Dengan itu tadi, adanya wasiat dan kemudian hitam di atas putih, mungkin pakai notaris. Dibagi, dihitung-hitung itu nanti kalau sudah mati, ini wasiat saya sesuai syariat, ini dapatnya ini dapatnya ini, dapatnya ini sesuai dengan dalilnya ini. Makanya memang saya katakan sejak awal bahwa wasiat itu penting, dan wasiat itu tidak boleh memberikan mafsadat kepada sebagian daripada ahli waris. Ya harus sesuai dengan syariat, harus sesuai dengan syariat. Maka di antara dalil yang dipakai surat An-Nisa ayat 7. An-Nisa ayat 7. Saya lanjutkan. Hadisnya Nabi juga mengatakan la dororo wala diroro. Tidak boleh membahayakan diri sendiri ataupun membahayakan orang lain. Tidak boleh membahayakan diri sendiri atau membahayakan orang lain. Iki dalile wong sing gak ngoleh rokokan iki. Ya. Iki gak boleh membahayakan diri sendiri dan juga tidak boleh membahayakan orang lain. Antara perokok aktif dengan perokok pasif itu lebih bahaya mana gitu. Ya, makanya kalau di pondok kita dulu itu lah rokokan ya digundul ya. Digundul, gak boleh rokokan di kono. Tapi akhirnya metu-metu. Yang pabrik gula neng di marur rokokan cedak-cedut. Wayah traweh dawa-dawa mari maghrib dibuka gerbang golek traweh sing cendek-cendek cepet-cepetan. Ambil rokokan di warung bi ngopi. Engko begitu mari traweh mlebu maru ngaji. Ngaji. Pas ketika ngaji ya Pak ya ini ya rokokan enak. Masya Allah. Ya, beliau sudah wafat. Allah maghfirlahu warhamhu wa. Tapi beliau seorang kiai yang karismatik yang jadi idolanya para santri. Ya, beliau oleh sepedaan wah luar biasa kenceng. Orang Krian Sidoarjo. Man darrahullah. Barang siapa yang memberikan bahaya, memberikan mafsadat kepada orang lain, ya Allah akan memberikan mafsadat pada dirinya. Ya. Wa man syaqahullah, barang siapa orang yang suka memberikan beban, menyulitkan orang lain, maka dia pun juga akan disulitkan oleh Allah. Itu jadi kalau kita suka memberikan mudarat sama orang, ya Allah akan ngasih mudarat sama kita. Kalau kita itu suka menyulitkan orang, ya kita akan disulitkan oleh Allah. Tapi sebaliknya kalau kita memudahkan orang, kita akan dimudahkan oleh Allah.
Itu kalau kita meringankan orang, kita akan diringankan oleh Allah. Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhihi. Nah, itu dalilnya. Clear ya. Jadi tidak boleh berwasiat itu pada konteks yang membahayakan atau memudorotkan, memberikan mafsadat kepada sebagian, atau dia berwasiat itu istilahnya pilih kasih ya dalam bahasa sekarang ya, pilih kasih, tidak adil, tidak sesuai dengan syariat, itu juga tidak boleh. Baik, lanjut nomor 11. Wasiat yang tidak benar, nah, yang disebut dengan al-jair, karena dia itu adalah wasiat itu adalah ada tak marbutoh muannas, maka menjadi wal wasiatul jairatu, wasiat yang menyimpang, wasiat yang melenceng dari syariat, batilatun, itu batal, mardudatun, dan ditolak. Ya, ketika tadi orang itu berwasiat, lah kok wasiatnya tidak sesuai dengan syariat tadi pembagian itu, secara otomatis wasiat itu batal. Secara wasiat itu batal, dia tertolak. Hadisnya jelas, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengadakan hal-hal yang baru di dalam agama kami, maka hal itu ma laysa minhu fahuwa raddun, yang tidak ada dalam konteks syariat Islam, maka fahuwa raddun, maka dia tertolak. Wasiat yang tidak sesuai konteks syariat batal, tertolak. Apa contohnya, Pak? Aku boleh mati beleno kebo ya. Engko beleno kebo iku gawe ngene, gawe ngene. Boleh ndak? Boleh ndak? Kalau niatnya sedekah piye? Nah, itu macam-macam orang itu gitu kan. Engko lek aku mati lek nyelameti aja 7 dina. Langsung 40 dina. Ambek beleno kebo pisan. Kebone jenenge Kiai Slamet. Kayak di Jogja itu. Kebo dijenengi Kiai. Loh, kan ada toh jenenge Kiai Slamet ya. Di Jogja apa di mana itu? Solo ya. Iku Kiai Slamet iku dudu uang ya. Kebo ya. Monggo adan dulu.
Oke, ada yang didiskusikan? Tidak ada? Saya lanjut ya, kalau tidak ada. Jadi tadi apa? Wasiat yang tidak benar, wasiat yang melenceng dari syariat, wasiat yang bertentangan dengan syariat, itu batil dan itu dia tertolak. Bapak, Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau jenengan melihat di dalam riwayat ini berkenaan dengan seseorang yang dia itu memerdekakan anna rajulan a'taqa inda mautihi sittata rajulatin. Jadi dia punya budak 6. Lah dia itu memerdekakan budak yang 6 itu, sementara dia itu tidak punya apa-apa selain daripada budak 6 itu. Maka ahli warisnya baca al-warathatuhu minal Arab fa akhbaru Rasulullah SAW bima sana'a. Jadi maka datang ahli warisnya orang laki-laki yang tadi itu ya, dari kalangan Arab, dan maka mereka mengabarkan dengan apa-apa yang sudah dilakukan oleh laki-laki tadi. Fa akhbaru Rasulullah SAW bima sana'a, mengabarkan kalau orang ini memerdekakan berapa tadi? 6. Sementara dia tidak punya harta selain itu. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW? Saya singkat di sini. Ini. Fa'aqra'a bainahum fa'ataqa minhum itsnaini wa radda arba'atan minar rizqi. Nah, itu Nabi. Jadi sebenarnya tadi yang dimerdekakan berapa? 6. Akhirnya yang 4. Nah, yang 4 dicukup dibatalkan. Jadi yang dimerdekakan cuma 2. Nah, ini maksudnya Nabi yang dalam konteksnya dia tidak punya harta. Dia tidak punya harta. Nah, pada masa jahiliyah itu pada masa jahiliyah namanya seorang budak itu boleh dijual belikan, dan itu harta. Semakin bagus budak itu ya juga semakin mahal. Ahli warisnya tidak dapat apa-apa karena tidak ada harta apa-apa. Dia punya budak yang 6 itu dimerdekakan semua. Akhirnya mereka, para ahli warisnya itu datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Budak yang 6 dimerdekakan, yang 4 dibatalkan. Itu boleh, Pak. Boleh membatalkan wasiat yang itu tidak sesuai dengan syariat, itu boleh. Boleh. Sekarang muncul pertanyaan, bagaimana kalau wasiatnya itu berkenaan dengan sesuatu yang dianggap bid'ah? Bisa ngomong bid'ah, karena buku ini judulnya itu Ahkamul Janaiz wa Bid'ahuha. Artinya apa? Hukum-hukum yang berkenaan dengan jenazah, wa bid'ahuha, dan bid'ah yang berkenaan dengan masalah ngurusi jenazah. Di nomor 12, bagaimana kalau konteksnya itu berkenaan dengan masalah bid'ah di dalam masalah agama? Nah, yuk, jenengan yang meyakini mengurusi jenazah itu cuma 4. Ya, cuma memandikan, mengkafani, menyolati, menguburkan.
Sementara yang ada di masyarakat itu lebih daripada itu. Nah ini bagaimana kalau wasiatnya hubungannya dengan itu? Pamannya saat durunge meninggal, sang bapak ngomong ini, le, engko lek aku mati, ojo lali lho ditahlili, dislameti. Itu kalau di dalam kitab ini, ya ndak wajib untuk dilaksanakan, karena di dalam kitab ini dianggap bid'ah. Clear. Tapi kadang-kala orang diwasiatno ini ya nglakoni. Wedi dikapakno. Wedi diomongi tangga, wedi dirasani tangga, kuping sampai panas. Lah ngono sih lihat di masyarakat. Nah, kan jenengan harus punya prinsip, harus kuat. Hidup di tengah masyarakat dan kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, itu mesti resikonya is ngono kuwi. Dikucilno, oh lek anu mati gelundung dhewe ngono barang. Ya, ngubur kaya ngubur kucing ngono barang. Kaya ngubur tebak ngono barang. Ya harus kuat. Memang Islam konteksnya Rasulullah mengatakan badal Islamu ghariban sayautu ghariban. Kama bada'a. Islam itu diawali dari sesuatu yang asing dan nanti kembali dianggap asing. Dan tubalil ghuraba, beruntung bagi orang-orang yang Pak iku sakjane bid'ah atau kok khilafah sampean. Kok mlayu anjur khilafah bareng lapor. Mungkin jenenge kon mari, Pak. Itu namanya bid'ah atau khilafiyah. Jenengan nganggep apa ya? Ya dikene rata-rata menganggep khilafiyah ya. Dikene ya masih nglakoni kan. Oh, aku iki Muhammad Dinu, Pak. Ya wis karep. Apa? Muhammad Dinu ya jenengan. Atau ada yang Musa apa Musa? Muhammadiyah Salafi. Ya ada Musa, ada Muhammad Dinu. Jenengan yang mana? Atau tidak Muhammadiyah, tidak NU? Pokoknya Islam. Clear ya? Nanti akan kita bahas pertemuan berikutnya ya, yang nomor 12. Bagaimana konteksnya ketika wasiat itu berkenaan dengan masalah bid'ah di dalam agama. Otomatis nanti kita akan coba sedikit lah ya, membicarakan sajane bid'ah itu apa. Bedanya bid'ah sama khilafiyah itu apa? Bedanya manhaj sama madhab itu apa? Ya orang sekarang dididik manhaj itu beda, orang dulu ya. Madhab sama manhaj itu bedanya apa? Itu loh nanti. Baik antara poligami dan politeisme itu apa? Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita adalah orang yang husnul khatimah. Ya, jadi kita akan bahas tentang masalah itu. Jangan sedikit-sedikit ngomong beda manhaj, jangan sedikit-sedikit beda manhaj, jangan ngomong begitulah. Itu bijak ngomong masalah manhaj ya ora paham. Ya jangan masalah madhab ya ora paham, ngopo sih manhaj Pak. Begini. Ojo sok-sokan merasa paling bener lah. Baik, kita lanjut. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.